Selamat datang kembali di channel HG Auto bersama saya Kenny, dan di sini kita sedang berada di Brio tahun 2018 yang habis kita peredam dari total keseluruhan ya. Mulai dari 4 pintu, lantai, atap, dan juga door trim. Door trimnya lebih kedap dibandingkan yang tidak diperedam tentunya ya. Oke, jadi untuk peredamnya ini kita menggunakan CTK standar yang memiliki ketebalan 1,8 mili, dan untuk jenis peredamnya itu adalah peredam vibro ya. Jadi kita pasang di semua pintu, lantai, atap, dan juga fender bagian belakang, fender dalam ya, bukan fender luar. Lalu untuk door trimnya kita kasih treatment 2 lapis. Yang lapis pertama adalah CTK standar, yang lapis kedua adalah B+, STP B+ dengan ketebalan 10 mili. Lalu untuk bagian fender belakang yang di bagian ruas ban ya, itu kita juga double layer. Kita lapis pertama CTK standar, lapis kedua STP B+. Itu tujuannya untuk mengurangi road noise. Lalu untuk atap ini juga 2 lapis. Yang lapis pertama adalah CTK standar, yang lapis kedua adalah STP Splen. Jadi ini fungsinya, yang CTK standar berfungsi untuk mengurangi vibrate atau getaran dari air yang ditimbulkan oleh air hujan. Lalu yang STP Splen-nya berfungsi sebagai peredam panas sekaligus memblokir suara supaya tidak masuk ke dalam kabin mobil. Pemilik mobil ini teman-teman itu asli dari Bali ya. Jadi kemarin udah janjian dari Bali ke sini cuman untuk pasang peredam di tempat kita, dan jadi kemarin udah janjian sekitar tanggal 25 dia mulai berangkat dari Denpasar, dan sampai sini sekitar tanggal 26. Lalu kita kerjain mulai tanggal 27 ya, karena nyampenya udah sore, dan ini tanggal 29 ya. Jadi butuh sekitar 3 hari. Sebenarnya kemarin tuh udah selesai, cuman ada ya finishing sih, dirapin lagi, kita cek ulang, kita QC ulang supaya semuanya terpasang dengan baik, tidak ada yang kurang, karena ini dibawa kembali ke Bali teman-teman. Dan selain itu ini juga ada pemasangan head unit Android dengan frame ya. Jadi ini head unit dari Mirai tipe 9032JP. Jadi ini head unit Android berukuran 9 inch dengan Android 10, RAM 2, memori 32GB, dan dia bisa Apple CarPlay tapi masih melalui USB. Oke, sekarang kita coba aja langsung keliling ya, gimana rasanya mobil Brio yang sudah di full peredam. Ada mobil lewat, nggak begitu masuk. Saya yakin di luar ini suaranya lebih berisik. Tuh, suara mobil dari luar. Tuh, begitu tutup jauh lebih kedap. Suara road noise nggak begitu masuk. Kalau dibandingkan sebelum peredam itu perbedaannya cukup signifikan ya. Nah, suara mobil kalau aslinya, wah, jauh lebih berisik. Karena ada peredam ini, makanya dia nggak terlalu masuk lah. Nah, ini kita coba putar lagu. Kalau kita sudah putar lagu seperti ini, sudah kita bisa nikmati audio ya. Dalam arti kita di dalam mobil butuh hiburan, entah musik atau radio,
itu tinggal diaktifin aja. Dengan posisi mobil sudah teredam seperti ini, itu pasti jauh lebih nyaman ya, karena kita sudah tidak terganggu oleh suara dari luar. Ini di volume 10 aja ya, dari 40 ini sudah tersamarkan semua suara mesinnya, suara suara mesin sih. Tapi kalau nggak ada ya pasti masih ada dengar suara mesin, suara AC. Tapi kalau kita sudah tumpuk dengan audio lah, sudah jauh lebih kedap dibandingkan kalau tanpa peredam ya teman-teman. Kalau tanpa peredam saya yakin suara dari luar masuk, lalu dari performa speaker itu juga ada pengaruh loh. Jadi peredam ini tidak hanya mengurangi suara yang dari luar masuk ke dalam, tapi juga dari suara yang dari dalam supaya tidak terlalu keluar. Juga mempertebal dinding dari pintu Brio ini, dimana harusnya speaker itu kan diletakkan di dalam box kayu. Nah, ini berhubung speaker ini dipasang di dalam mobil, sedangkan plat mobil ini kan tipis banget. Supaya pintu besi ini bisa menyerupai dengan box kayu, treatment yang bisa dilakukan yaitu dengan cara peredam. Jadi otomatis vibrate itu lebih berkurang. Makanya kenapa peredam ini yang jenis seperti aluminium butil ini sering juga disebut vibro damping atau peredam vibro. Itu ya karena fungsinya yaitu untuk mereduksi getaran yang timbul ya, baik dari getaran dari luar yang masuk ke dalam ataupun dari dalam keluar, itu semua direduksi. Nah, untuk CTK sendiri ini tergolong dalam peredam yang premium. Kenapa saya bilang premium? Karena aluminium serta perekat yang dimiliki oleh CTK standar ini kualitasnya bagus teman-teman. Lemnya kuat, sedangkan aluminiumnya sendiri itu tebal. Jadi aluminium yang tebal itu berarti dia otomatis daya redamnya juga lebih bagus, karena dia sudah hampir menyerupai pintu atau plat ya, plat besi itu. Untuk akustik dalam mobil juga lebih bagus itu. Jadi kesimpulannya untuk Honda Brio ini setelah diperedam ya, itu jauh lebih kedap. Road noise yang di belakang berkurang cukup signifikan ya. Lalu untuk atap ini karena nggak hujan, jadi kita nggak bisa tes ya. Jadi kalau atap ini sudah saya coba sendiri beberapa kali di mobil konsumen. Mereka mengatakan bahwa peredam atap ini sangat membantu, terutama pada saat hujan ya. Jadi ketika hujan turun, yang sebelumnya di dalam mobil terasa seperti dilempar batu-batu kerikil, sekarang sudah cuman tinggal apa ya, suara kecil ya, dup 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 dup, yang sebelumnya kelonteng, sebelumnya mungkin kelontengan ya istilahnya itu. Nah, ini yang pintu tengah ya. Bentar, ada mobil lewat. Nah, ini yang pintu depan. Terasa lebih solid dibandingkan yang pintu tengah ya. Jadi dua-duanya dasarnya sama, menggunakan peredam CTK, cuman yang depan ini didobel untuk treatment soundnya juga. Jadi fungsinya absorber itu selain menyerap suara bising yang dari luar ke dalam, dia juga menyerap gaung yang dihasilkan oleh speaker tersebut. Jadi performa mid bass itu bisa jauh lebih baik walaupun dia ini menggunakan speaker standar. Jadi buat teman-teman yang pengen peredam bisa langsung kontak kita melalui DM Instagram ataupun WhatsApp. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video ini ke semua teman kalian. Bye.